بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, materi pada pagi hari ini insyaallah yaitu tentang cabang iman yang kelima dan keenam yang kita bacakan dari kitab Al-Jami' li Syu'ab al-Iman, yaitu karya Imam Al-Baihaqi. Di sini kata penulis rahimahullah bahwa cabang iman yang kelima didahulukan iman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ya, baru setelah itu beriman dengan hari akhir. Ya, kita ikuti aja apa yang ditulis oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beriman dengan takdir itu ada 4 hal yang harus kita imani. Yang pertama, al-ilm, yaitu beriman dengan ilmu Allah. Maksudnya kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui semua yang terjadi, semua yang pernah terjadi, dan kita mengimani semua yang sedang terjadi sekarang ini, dan kita mengimani Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang akan terjadi, dan kita mengimani sekiranya terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi setelah itu Allah tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Artinya, sekiranya engkau wahai Nabi melihat bagaimana orang kafir melihat neraka, maka orang kafir itu berkata, ya laitana nuraddu, aduh celaka kami, alangkah indahnya kalau kami dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakun minal mu'minin, dan kami ingin menjadi orang mukminin. Maka Allah jawab, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bahkan telah nampak apa yang mereka sembunyikan selama ini. Walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kafir dan musyrik. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka itu pendusta. Jadi kalau orang kafir dituruti keinginannya balik ke dunia setelah hari kebangkitan, maka Allah tahu bahwasanya
mereka akan kembali kafir dan musyrik. Yang kedua yang harus kita imani dalam bab takdir ini, itu Alkitab, yaitu kita meyakini bahwa semua yang Allah tahu, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi di alam semesta ini, dan apa yang akan terjadi, itu semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita harus mengimani itu. Jamaah sekalian, ya, semua yang terjadi, yang baik dan yang buruk di alam semesta ini, itu sudah tercatat di kitab namanya Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada pena atau al-qalam, uktub, tulislah olehmu. Maka pena itu menjawab, wa ma aktub, apa yang saya catat? Maka Allah menjawab, uktub maqadir khalaiq ila yaumil qiyamah, atau kama qala, tulislah semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, kataballahu maqadir khalaiq, ya, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Bahwa Allah telah mencatat semua takdir makhluk semuanya sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi bumi, langit dan bumi sudah selesai diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Itu takdir sudah rampung, catatan takdir makhluk itu sudah selesai. Jamaah sekalian, ya. Yang ketiga yang kita imani dalam bab takdir ini, yaitu al-masyiah, yaitu kita meyakini bahwasanya ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini itu dengan kehendak Allah, dikehendaki oleh Allah. Masyiatuhu nafidah, kehendak Allah itu pasti terlaksana. Jamaah sekalian, artinya apa? Cek kondisi antum saat ini. Jika seseorang hamba mendapati dirinya di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, di atas amal saleh, di atas akhlakul karimah, di atas ibadah lillahi wahdah la syarikalah, bahwa dia beribadah kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah, alhamdulillah. Berarti Allah menghendaki kebaikan, berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Tapi barang siapa yang sulit melaksanakan kebaikan, mudah melaksanakan keburukan, falyahdhar, hati-hati, karena itu terjadi dengan kehendak Allah. Jika dia sulit sholat, berarti apa? Allah menghendaki keburukan saat itu kepada dia. Maka segera dia bertobat. Segera dia bertobat kepada Allah, karena dia lagi malas untuk beribadah. Allah tidak menghendaki
agar dia beribadah. Yahdi man yasha, yudhillu man yasha. Allah berhidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Apabila seorang di atas hidayah, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kullu, segala puji bagimu ya Allah. Tapi barang siapa yang sholat subuhnya berat sholat subuh, iya, begitu pula melaksanakan perintah itu berat, malas, lemah. Tapi melaksanakan keburukan semangat, falyahdhar, hati-hati. Berarti Allah menghendaki keburukan saat itu, segera dia minta ampun sama Allah Jalla wa ala. Wa ma tasyaun illa insyaallah rabbul alamin. Yani apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Maka kita kalau mau melakukan sesuatu di masa yang akan datang, ucapkan apa? Insyaallah, jika dikehendaki oleh Allah. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Jangan kalian sekali-kali mengatakan saya besok pasti melaksanakan itu, illa ay yasha Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Allahu Akbar. Yang keempat yang harus kita imani yang berkaitan dengan takdir, yaitu al-khalq, bahwa semua yang ada ini di alam semesta ini, baik zat maupun perbuatan makhluk, itu diciptakan oleh Allah. Saya ulang, semua zat yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi dan di antara keduanya, dan perbuatan zat itu, makhluk itu, perbuatannya baik atau buruk, itu diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian wahai makhluk, dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Artinya apa? Kalau seseorang mudah berzikir, mudah tilawatul Quran, mudah melakukan perbuatan yang baik, hatinya penuh dengan ikhlas, hatinya penuh dengan roja, berharap ridha dan rahmat Allah dan ganjaran dari Allah, takut dari siksa Allah, cinta kepada Allah, bergantung hatinya hanya kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah menghendaki kepadamu kebaikan, karena Allah menciptakan untukmu itu semua. Tapi kalau seorang dalam hatinya penuh dengan riya, ingin dipuji manusia, penuh dengan syirik, bergantung kepada selain Allah, penuh dengan kebencian dengan Allah dan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, penuh dengan putus asa dari rahmat Allah dan rasa aman dari makar Allah, hati-hati, itu Allah yang menciptakan loh. Berarti hatinya kosong dari ibadah. Kita sering hanya berbicara, kalau bicara ibadah itu hanya berkaitan dengan apa? Lisan dan perbuatan. Padahal ibadah yang paling penting, yang melandasi ibadah lisan dan anggota badan itu adalah hati, ibadah hati. Dan tidak diterima amalan lisan dan anggota badan kecuali harus dilandasi oleh amalan hati, yaitu ikhlas. Bahkan cinta kepada Allah dan berharap rahmat Allah dan ganjaran dan takut dari siksa Allah, itu a'mal al-qulub, min arkanil a'mal al-qulub,
yaitu termasuk rukun amalan hati yang harus dihadirkan dalam setiap amal soleh. Allah nikmat ya, pagi-pagi minum teh. Ini kehendak Allah Azza wa Jalla yang baik. Alhamdulillah. Dan Allah yang menciptakannya. Jelas Pak ya? Sekarang ini ada yang garuk-garuk misalnya, ada yang ngelamun misalnya, ada yang sedekap, ada yang ngantuk sedikit. Itu Allah yang menciptakan. Semuanya Allah yang menciptakan. Semuanya. Maka apabila lihat, cek pada diri kita, jika ada pada diri kita ini, pada zat kita ini, tubuh kita, apa yang Allah beri kepada kita dan perbuatan kita, semuanya adalah kebaikan. Falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Semoga ditambah lagi kebaikan itu, kehendak dan ciptaannya yang baik-baik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah jamaah sekalian, 4 tingkatan takdir, itu namanya maratibut takdir kata ulama. 4 tingkatan takdir yang harus kita imani ya. Pernah ada seseorang ya, di sini diceritakan oleh Yahya bin Ya'man. Ini terkenal di sini dalam hadis Sahih Muslim dan dinukil di sini oleh Imam Al-Baihaqi. Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar berkata, "Kana awwalu man qala fil qadar Ma'bad al-Juhani bil Basrah." Bahwa yang pertama kali menolak takdir, dalam artian bukan semuanya, tapi salah satu bagian daripada takdir, yaitu al-imanu bi anna Allah ya'lamu bima sayakun, yaitu dia ini Ma'bad al-Juhani di Basrah mengingkari bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dia mengingkari bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Maka tabi'in ini, Yahya ini berkata, maka kami pergi haji, saya bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari haji. Ketika kami sampai di Madinah, dari Basra ke Madinah dulu, berarti mengambil miqat Dzul Hulaifah. Nah, ketika sampai di kota Nabi, kami bertemu dengan Ibnu Umar di Masjid Nabawi. Maka aku berkata, ini Yahya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman." Perhatikan di sini ya kawan, adab. Dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman itu duduk di sebelah kanan dan kiri. Jadi Ibnu Umar duduk begini, misalnya senden gitu ya, di tiang, maka 2 orang tabi'in itu duduk di kanan dan kiri. Setelah duduk mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini bukan panggilan biasa, ini panggilan kehormatan. Di dalam Islam kalau seorang memanggil dengan kunyah itu menghormati dia. Ya Abu Abdurrahman, sesungguhnya ada di daerah kami manusia, dia baca Quran dan mereka juga belajar ilmu, tapi mereka berkata la qadar wa innal amra unuf, tidak ada takdir, dan sesungguhnya perkara itu terjadi tiba-tiba, setelah itu jika terjadi maka Allah tahu, jika belum terjadi maka Allah tidak tahu." Ya, ini dia tanya kepada Ibnu Umar. Di sini menunjukkan bahwa orang kalau pergi umroh atau haji itu juga jangan menyia-nyiakan waktu
ya, dan kesempatan untuk belajar agama di situ. Duduk di majelis para ulama di Masjid Nabawi ba'dal maghrib sampai isya, ba'da subuh. Barangkali ya, ketika dia mendengar pengajian ba'da maghrib sampai isya, ihtada, dia mendapatkan hidayah yang dengan sebab itu dia akan bahagia selama-lamanya. Barangkali dia dengan duduk di majelis itu, dia tahu bahwa selama ini dia salah. Kalau orang nggak mau bertanya, nggak mau duduk di majelis ilmu, bagaimana tahu dia salah? Ya kan Pak? Barangkali ada sesuatu yang dia tidak tahu, maka dengan di majelis ilmu dia tahu, dan dengan itu nafa'allahu bihi ila yaumil qiyamah, maka Allah memberi dia manfaat sampai hari kiamat. Misalnya, dan itu saya mengalami sendiri ketika duduk dengan seorang ulama di Masjid Nabawi misal. Apa yang kita dapatkan faedah dari syekh? Satu, samtuhu wa hadiyu wa adabu. Kita ambil akhlaknya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menjawab pertanyaan, bagaimana dia duduk, bagaimana dia memuji Allah. Akhlak ulama, kita ingin meniru akhlaknya ulama. Begitu ya ikhwan. Yang kedua, faedah yang kita ambil dari majelis ulama misalnya, yaitu adamul ya's, adamul qunut min rahmatillah, yaitu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena para ulama itu ketika di majelis itu menyampaikan tentang kabar gembira dan solusi. Kalau misalnya ada seorang maksiat misalnya maksiat, maka dibawakan dalam majelis itu ayat agar kita minta ampun sama Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa. Coba lihat ya kawan, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang kepada orang yang bertobat. Di situ menunjukkan bahwa seorang alim la yu'ayyisun nas. Orang alim itu tidak bikin manusia putus asa dan tidak bikin mereka putus harapan, tapi memberikan solusi dan kabar gembira. Itu salah satu dari faedah duduk dengan ulama. Faedah duduk dengan ulama. Dan yang lainnya banyak sekali faedah ya kawan. Di antaranya ini di antaranya. Jadi dua orang tabi'in datang kepada Ibnu Umar di Madinah, ketemu di Masjid Nabawi dan bertanya. Ada kaum di Basrah yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani mengatakan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana jawabannya? Nah, di sini menunjukkan bahwa kita kalau nggak tahu itu bertanya. Karena manusia diciptakan oleh Allah tidak tahu apa-apa. Bayi ketika lahir dia nggak tahu apa-apa. Yang kedua, bahwa manusia itu tidak mungkin mengetahui semua kebenaran. Tidak mungkin. Ya, mana ada selain Nabi ya, selain Nabi, dia mengetahui semua kebenaran dan tidak lupa. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin.
Berapa ayat yang kita hafal? Berapa hadis yang kita hafal? Sedikit sekali. Berarti pengetahuan kita sedikit sekali. Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu, bertanya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kamu tidak tahu. Maka orang-orang kafir di neraka itu menyesal karena mereka tidak bertanya dan tidak mau belajar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, ini orang-orang kafir di neraka jahanam itu berkata, sekiranya dulu kami di dunia mendengar ayat dibacakan dan juga kami memikirkan, memahami ayat dan hadis itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, sungguh kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang panas ini. Dan orang kafir ketika ditanya di alam kubur tentang Nabi Muhammad, tentang Allah, tentang Islam, tentang agama, tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya dia jawab, la adri, aku tidak tahu. Maka malaikat Munkar Nakir menjawab dalam sebuah riwayat, innaka ma talaita wa la daraita, kamu tidak pernah baca dan kamu tidak pernah tahu. Jadi orang yang tidak pernah baca di dunia, tidak pernah mendengarkan ilmu, menyesal dia. Wallah menyesal dia. Ya ikhwani, bagaimana ulama kita mu'asirin ya, mu'asirin itu yang sekarang ini. Kemarin saya baca pertanyaan seorang penanya kepada Syekh Masyhur Hasan Salman. Antum tahu siapa Syekh Masyhur Hasan Salman? Siapa itu? Dia muridnya Syekh Al-Albani, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika ditanya, Syekh, antum baca kitab itu berapa jam sehari? Apa dia bilang? Semenjak saya lulus bakalarius. BA itu apa? Singkatan dari apa? Ya sudah itu BA ya. Kalau di Indonesia DRS, Dr. Andes itu loh. Ya. Semenjak saya lulus itu S1 itu katanya tahun 84 dia bilang. Maka saya baca buku di perpustakaan saya dari mulai ba'da subuh sampai malam katanya. Kecuali kalau ada makan, sarapan atau makan siang atau sholat ke masjid. Kecuali ada tamu atau ada safar atau ada ngisi pengajian. Selain itu, maka saya duduk di perpustakaan saya dan saya baca buku. Masya Allah. Ya kayak gurunya Syekh Al-Albani itu 14 jam sehari baca buku. Masya Allah. Terus saya kembalikan pada diri saya sendiri, kita ini sangat kurang baca buku, itu kurang gitu ya. Makanya jamaah sekalian, ketika saya mengajar ini ba'da subuh atau ba'da maghrib atau jumatan, maka saya manfaatkan untuk menambah ilmu untuk diri saya, supaya saya bertambah ilmunya. Jadi saya ketika menyampaikan itu, saya belajar juga, saya manfaatkan juga untuk belajar. Kayaknya habis untuk takdir aja ini ya kawan, karena apa namanya, belum selesai pembahasan takdir. Jadi insya Allah pertemuan bulan depan berikutnya baru tentang beriman dengan hari akhir. Insya Allah, jika masih hidup dan diberi keselamatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali kepada ceritanya dua orang tabi'in. Bagaimana jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Idza laqita ulaik, jika kamu berjumpa dengan mereka, yakni kelompok Qadariyah itu, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni minhum bura'a anni minhum bari,
bahwa saya berlepas diri dari mereka, wahum wa annahum minni bura'a, dan mereka berlepas diri dari saya. Alladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba, sekiranya mereka memiliki emas seberat gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian mereka infakkan itu emas seberat gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minhu, Allah tidak menerima sedekahnya orang itu, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir, kullihi, semuanya, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Jadi tidak beriman dengan salah satu bagian daripada tingkatan takdir itu murtad, tidak akan diterima amalnya. Jelas Pak ya? Ini jawaban yang tegas dari Ibnu Umar. Setelah itu beliau membawakan dalil itu yang masyhur dari ayahandanya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di Arba'in, kitab Arba'in yang nomor 2, panjang lebar, yang di situ disebutkan tentang salah satu beriman dari rukun iman yang 6 adalah beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi SAW, mal iman, apa iman itu? Maka Nabi SAW menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kau beriman kepada Allah, dan kau beriman dengan para malaikatnya, dan kau beriman dengan kitabnya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, dan kau beriman dengan para nabi dan para rasul itu, dan kau beriman dengan hari akhir, dan kau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, semuanya tidak boleh didustakan satu pun. Kemudian jamaah sekalian, apa manfaat kita beriman dengan takdir? Manfaatnya adalah, tadi sudah saya singgung sedikit tapi saya tegaskan lagi di sini, yaitu kalau seseorang mengimani bahwasanya semua yang terjadi, yang baik dan yang buruk di alam semesta ini, itu sudah diketahui oleh Allah dan dikehendaki dan dicatat, maka apabila dia mendapatkan kebaikan, maka dia tidak sombong, karena itu murni pemberian dari Allah. Jika dia mendapatkan musibah, keburukan, maka dia tidak putus asa, tidak putus asa, karena musibah yang turut itu dengan izin Allah. Ya, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah. Jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka berkata ini dari sisi Allah. Jika mereka mendapatkan keburukan, mereka berkata ini dari sisimu wahai Nabi. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka bahwa semua yang terjadi dari sisi Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua musibah yang turun kecuali dengan izin Allah. Bagaimana ikhwan? Jika Allah memberi sesuatu, misalnya ada orang begini ya ikhwan, meminjami antum misalnya ember, karena antum butuh ember, dipinjami ember. Setelah selesai maka dia minta, Pak sudah selesai embernya, sudah, saya ambil ya. Orang itu marah nggak ketika embernya diambil Pak? Enggak, karena itu pinjaman kan. Begitu pula semua yang Allah beri kepada kita di dunia ini itu milik Allah. Kapan Allah beri, kapan Allah ambil lagi, itu sudah ada catatannya, takdirnya. Ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, semua yang Allah ada pada kita ini milik Allah, dan kapan diambil ya terserah dia. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Untuk diapain? Untuk ditanya.
dan kita harus siapkan jawabannya dengan benar dari sekarang. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah untuk ditanya. Apa pertanyaannya? Banyak pertanyaannya. Di antaranya apa? Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah di dunia wahai hamba? Wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab dari seruan para rasul? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan. Termasuk teh ini. Termasuk air putih. Semuanya akan ditanya. Tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta, dari mana dan kau pakai untuk apa itu, tentang umur, semua akan ditanya oleh Allah dan harus disiapkan jawabannya dari sekarang, dan jawabannya harus benar. Bagaimana caranya menyiapkan dari sekarang? Ya dengan belajar dan mengamalkan. Itulah manfaat kita belajar takdir. Jadi kalau dapat nikmat, tidak sombong, tidak lupa daratan, tidak terbang ke, dan kalau mendapatkan musibah tidak putus asa, karena semua ditakdirkan oleh Allah. Maka di sini pentingnya kita saling mengingatkan, ya ikhwan, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan saling berwasiat pada kesabaran. Karena pada dasarnya manusia itu lupa, mahal khata wa nisyan, sering lupa dan salah, ya, sering salah dan lupa. Maka pentingnya di sini tawashaw bis sabr, saling berwasiat untuk sabar. Sabar di dunia ini perlu sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Sabar ada tiga: sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, sabar ketika tertimpa musibah. Kemudian jamaah sekalian, apabila dia mendapatkan nikmat dan takdir yang baik, bersyukurlah. Allahumma lakal hamdu kulluh, segala puji bagimu ya Allah atas semua yang kau berikan ini. Ya, agar supaya ditambah lagi nikmat itu. Apa takdir yang baik? Ilmu yang bermanfaat, amal saleh, rezeki yang halal, Islam, iman, sunnah, dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari bid'ah. Oh, itu nikmat besar ya ikhwan. Diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari bencana. Itu nikmat banyak yang Allah beri kepada kita. Maka kita banyak-banyak memuji Allah, karena Allah menghendaki kepada kita takdir yang baik. Kemudian yang terakhir, di dalam mensikapi takdir ini ada dua kelompok yang ifrat wa tafrid. Ada yang ifrat berlebihan, yaitu mengatakan bahwa manusia tidak memiliki ikhtiar. Semua manusia itu cuma seperti angin, daun yang digerakkan oleh angin, tidak memiliki ikhtiar, tidak punya usaha. Ini kelompok Jabriyah. Ini ifrat, berlebihan. Ada lagi yang tafrid. Tafrid itu meninggalkan, seperti kelompok Qadariyah tadi, meninggalkan iman dengan takdir sebagian atau semuanya. Sebagian atau semua tingkatan takdir itu diingkari sama mereka, sampai mereka mengatakan bahwa rukun iman cuma 5, padahal 6 kan. Nah, mereka ini Qadariyah. Nabi SAW bersabda tentang Qadariyah, al-Qadariyah itu majus hadhil ummah. Sahih di sini bahwa Qadariyah adalah majusinya umat ini. Bagaimana? Jadi begini, orang Majusi mengimani dua pencipta, yaitu cahaya atau api yang menciptakan kebaikan, kemudian ad-dhalam atau kegelapan yang menciptakan keburukan. Ini orang Majusi, agama Majusi. Lah orang Qadariyah mengatakan bahwa pencipta manusia dan alam semesta adalah Allah, tapi yang menciptakan perbuatan makhluk dan manusia itu semua adalah manusia dan makhluk itu sendiri. Faham ya kan? Jadi kalau misalnya nih,
minum teh. Bismillah. Menurut orang Qadariyah, alhamdulillah, yang menciptakan perbuatan minum teh adalah manusia itu sendiri. Dan ini syirik, menyerupai Qadariyah, menyerupai Majusi, meyakini dua pencipta. Orang Qadariyah meyakini dua pencipta, yaitu Allah dan manusia itu sendiri, atau makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Sedangkan Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Jadi yang menciptakan perbuatan manusia dan seluruh makhluk itu Allah wahdahu la syarikalah. Ahlus sunnah wal jamaah wasatun bainal ifrat wa tafrid. Ahlus sunnah tengah-tengah antara kelompok ekstrim dan yang meninggalkan, yaitu mereka menetapkan takdir Allah dengan semua tingkatannya, dan mereka menetapkan adanya ikhtiar. Jadi manusia itu punya ikhtiar, punya pilihan, ya. Maka mana yang dipilih oleh manusia, maka disitulah Allah akan kasih. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka condong memilih jalan kekafiran, setelah didakwai menolak dia pilih jalan menolak, azaghallahu qulubahum, maka Allah sesatkan hati mereka. Sebaliknya barang siapa yang memilih jalan kebaikan, dia belajar, cari kebenaran, belajar Quran dan Sunnah, maka Allah akan kasih hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari petunjuk, ya belajar dan mempelajari, memahami Quran dan Sunnah dan mengamalkannya dan mengimaninya, maka kami akan beri hidayah dia jalan-jalan kami. Jadi manusia itu punya pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nahara. Siapa yang mau silakan mau beriman, siapa yang mau silakan kafir. Tapi yang kafir diancam oleh Allah. Kami siapkan untuk mereka itu yang dolim itu, yang kafir itu, narah, api neraka.